kita memulai pembelajarannya, saya akan absen dulu ya. Kelas 2 DKP 3 ya. Oke. Alpi Rizky. Ada? Nggak ada. Alpi itu sakit? Nggak ada keterangan ya? Dia apa tuh sapinya? Oke, Agifari Gil Galang. Ada ya? Aswa Junita Ayumi. Bagus Bayu Jaya. Dani Dunjan. David Awal. Disti Atika. Pak Rusi Sakirin. Farah Ayana. Fatul Ihsan. Firda Belia. Galang Anugrah. Kejia Manela. Maisera. Muhammad Ade Suhada. Muhammad Alif. Muhammad Firdaus. Muhammad Yahya Pratama. Muhammad Yasin Ali. Nadia Salwa. Nafita Sakina. Naswa Dika. Naya Raditya Jana. Nasifa Santika Sakit. Nasiani. Nuriansah Mirna. Sabrina Maharani. Satria Setiawan. Sevatinis Alpadra. Sheila Regina Putri. Silva Lelatul. Saskia Anggraini. Oke. Ini materi hari ini melanjutkan materi yang minggu lalu, bagaimana pemanfaatan AI ya. Sekarang kita berpikir komputasional. Jadi sebenarnya berpikir komputasional ini sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika kalian tadi berangkat sekolah, itu ada urutan langkah-langkahnya, terstruktur kan? Ketika Anda bangun tidur, Anda langsung bangun tidur, mungkin ke HP ya kan, cari smartphone-nya dulu, ya kan, lalu scroll sebentar ya kan. Ada juga yang langsung, itu yang bagus itu sebenarnya langsung ya kan. Tapi kebanyakan kita pasti buka HP dulu kan, lihat update apa itu malam ini ya kan. Kemudian kalau yang pakai kacamata beda algoritmanya, dia akan cari kacamatanya dulu kan, pasang dulu, urusan. Nah, itu yang dinamakan dengan perintah kedua urutan atau perintah sekuensial. Ya, jadi logika komputasional ini artinya kita dalam menyelesaikan masalah itu berpikir layaknya sebuah komputer. Jadi kita bisa memecahkan masalah dengan mudah, ya. Karena di dalam logika
sekuensial. Ya, contohnya ketika Anda minum pasti diurutan langkah-langkahnya kan? Buka botol dulu, buka kemasan atau tuangnya ke dalam gelas baru minum. Baca doa dulu ya baru minum ya. Banyak kan langsung minum kan? Nah ini yang disebut teknologi kemanusiaan. Artinya adalah kita berpikir layaknya sebuah komputer. Karena kayak dia. Nah tujuan pembelajarannya itu berpikir komputasional, ya murid-murid. Jadi sekarang murid-murid nggak ada lagi siswa-siswi. Ya bahasanya itu murid-murid. Mampu menjelaskan dan menerapkan kerangka berpikir sistematis yang menggabungkan dekomposisi, abstraksi, identifikasi pola, dan perencanaan algoritma untuk merumuskan solusi permasalahan kompleks yang dapat dijalankan oleh manusia atau mesin untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Jadi, bagaimana kalian menyelesaikan masalah? Saya yakin kalian itu ada masalah. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Bagaimana kalian memecahkan masalah itu? Ketika ada masalah, jangan sampai kalian lari dari kenyataan. Misalkan kalian bermasalah, ya nanti itu kita bahas. Lebih lanjut ya nanti ya, lanjut ya. Nah, ini ada kalimat pematik. Menurut kalian, bagaimana cara kerja komputer sehingga komputer dapat membantu manusia untuk menyelesaikan beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, ada yang berpendapat? Menurut kalian bagaimana cara kerja komputer sehingga komputer dapat membantu manusia untuk menyelesaikan beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, ada? Ya, menyelesaikan masalah. Menurut kalian bagaimana cara kerja komputer sehingga komputer dapat membantu manusia untuk menyelesaikan beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya konkret banget, banyak ya. Contohnya ketika kalian membuat desain, kalian desain kan? Kita pasti bisa menggunakan komputer karena hasilnya lebih baik dan lebih presisi, lebih indah, lebih estetik, lebih berbunyi ya. Kalian jangan berkecil hati karena belajar itu perlu proses. Ingat ya, belajar perlu proses, bukan proses ya. Boleh jadi kalian mendesainnya masih acak-adut sekarang karena orang ahli itu ternyata orang yang sering melakukan pekerjaan yang sama berulang kali, maka dia bisa jadi expert. Ya. Kalau kalian masih berantakan mendesainnya, mengetik masih menggunakan ini, ketika kalian akrab dengan komputer itu, setiap hari bersentuhan dengan komputer, kalian pasti mahir. Secara tidak langsung, kalau kalian menggunakan tiap hari, kalian hafal letak tombol-tombol keyboard itu kan? Ya enggak? Itu yang penting kalian mau bersentuhan dengan komputer setiap hari. Ya. Ketika ada kosong, gunakan. Ya. Jangan main game. Kan yang penting bersentuhan, Pak. Belajar. Oke, kemudian dalam kehidupan sehari ini banyak. Kita bisa melihat. Ya. Komputer bisa kalian membuat dokumen, ya, alat tulis dan lain sebagainya, ya. Mengetik undangan dan lain-lain ya, banyak ya. Lanjut ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti pernah mengalami suatu permasalahan. Apa yang Anda lakukan ketika mendapat masalah? Biasanya apa yang Anda lakukan? Merenung diri? Mengurung diri di kamar? Atau datangi masalah itu menyelesaikannya? Ya. Ini bagi cowok-cowok jangan sampai lari dari masalah. Cowok-cowok tanggung jawab apa? Ya, nah, besar tanggung jawab. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti mengalami suatu masalah kan? Apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Kami lagi ya. Apakah lari dari permasalahan atau menghadapi? Kan ada dua pilihan kan? Menghadapi ya? Pasti menghadapi. Kalian hadapi. Jangan sampai kalian lari dari masalah ini. Biasanya yang banyak lari dari masalah ini masalah hutang piutang biasanya. Iya kan?
bilang lari enggak juga, mau terus orangnya. Dia tagih bilang gak ada uang terus. Ya, contoh konkret kalau yang kehidupan saya. Ketika Anda punya utang ya bayar, ya kan? Kalau nggak bisa langsung cicil. Ya. Ya lanjut ya. Nah, ketika kita mendapatkan satu masalah, maka kita harus berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut, bukan lari dari masalah. Jadi bagaimana berpikirnya? Kita harus berpikir menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Ya, karena aja ada pembelajaran. Ingat kan ngobrolnya kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, apabila kita mendapat permasalahan dan kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya, hal itu karena kita tahu cara berpikirnya, betul? Ya, ketika Anda mendapat masalah, kalian dikasih soal matematika. Ada yang bisa menyelesaikannya dengan cepat, ada yang lambat, ada yang tahu beres, santai. Nah, itu kan tiga persoalan sini. Ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, berpikir komputasi ini mendukung dalam memecahkan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berpikir komputasi ternyata memiliki peranan yang sangat penting. Ingat nih konsep berpikir komputasional ya. Ini disebutkan di sini berpikir komputasional atau computational thinking adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Ini yang disebut dengan berpikir komputasional. Teknik untuk menyelesaikan permasalahan dengan teknik ilmu komputer atau informatika. Nah, berpikir komputasional juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah pada semua disiplin ilmu. Jadi berpikir komputasional ini bisa untuk menyelesaikan semua permasalahan pada semua disiplin ilmu. Ya. Nah, kegiatan berpikir komputasional ialah penyelesaian masalah, problem solving untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal, sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Bagaimana menjalankan solusi baik oleh manusia maupun mesin. Ini yang disebut dengan berpikir komputasional. Berapa Anda berpikir komputasional? Ya. Dia biasanya lagi kritis. Banyak pertanyaan. Ya. Berpikir komputasional. Jika Anda dikatakan bernalar kritis, pasti Anda banyak bertanya. What? Who? Where? Why? Pasti pertanyaan seperti itu. Ya. Kita lanjut ya. Nah, pendekatan berpikir komputasional ya, berpikir komputasional ini mempunyai 4 teknik kunci pendekatan atau cornerstone, yaitu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kalau di bahasa kita bahasanya itu biasanya disebut dengan algoritma. Kalau algoritmanya nggak jelas, pasti banyak algoritma. Ada yang namanya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, keempat teknik tersebut bekerja bersama-sama melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Nah, di sini ada yang namanya abstraksi. Abstraksi merupakan proses menyederhanakan suatu permasalahan dengan menyoroti bagian-bagian penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan, sehingga menggunakan fokus pada solusi yang ditemukan. Pada abstraksi ini kita fokus ke masalahnya. Bagian-bagian yang tidak penting kita pinggirkan dulu. Yang untuk menyelesaikan permasalahan. Ini yang disebut dengan abstraksi. Contoh abstraksi dalam kehidupan sehari-hari ya, mengabaikan detail kecil dan fokus pada langkah-langkah utama dalam proses memasak. Contohnya, resep masakan hanya menyebutkan bahan-bahan utama dan langkah-langkah umum, tanpa menjelaskan detail seberapa lama harus memotong bawang,
Berapa luas AC, E, dan F? Panjangnya adalah 4 tambah 2. Berarti 6 dikali 2 sama dengan itu contoh penyelesaian secara dalam. Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh atraksi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalian tahu nih rambu-rambu lalu lintas kan? Ada rambu larangan dan rambu kewajiban bagi pengendara jalan. Ini nggak mungkin digabung semua kan? Pasti dipecah ya kan? Dipasangnya satu-satu kan? Ada nggak rambu lalu lintas dipasang segini semua? Tempel gitu. Ya, pasti yang baca bingung. Ini apa ini maksudnya nih? Maksudnya kan? Sama. Ketika untuk menjelaskan kita bisa gabung. Ini itu yang disebut dengan teknik abstraksi. Jadi permasalahan itu dipecah dalam bagian-bagian yang lain. Kita lanjut ya. Kemudian ada lagi yang bagian algoritma. Algoritma merupakan teknik untuk merancang langkah-langkah atau aturan yang harus selalu digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Kalau bahasa sederhananya gitu, satu set aturan ya, yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Atau kalau memudahnya ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ini yang disebut dengan algoritma. Nah, algoritma ini digunakan sebagai panduan dalam merencanakan serangkaian instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer. Saat kita ingin komputer melakukan suatu tugas, kita harus memberikan input berupa petunjuk langkah demi langkah mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Nah, algoritma banyak digunakan dalam berbagai proses seperti perhitungan, pemrosesan data, serta otomatisasi sistem. Ya, terdapat 3 cara mengajikan algoritma. Pertama dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Kedua menggunakan page method. Yang ketiga menggunakan flowchart. Yang paling gampang yang menggunakan bahasa sehari-hari. Jika kalian menggunakan algoritma. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada algoritma contoh membuat kopi. Algoritmanya membuat kopi. Bisa membuat kopi semua kan? Walaupun kopi saset. Bisa kan? Tinggal buka ya, ini langkah-langkahnya kan? Dimulai dengan mendidihkan air hingga mencapai suhu yang pas. Kemudian 1 atau 2 sendok kopi dimasukkan ke dalam cangkir. Kalau kita runtut algoritmanya, ini menjadi 5 bagian. Pertama, panaskan air hingga mendidih. Masukkan 1 atau 2 sendok kopi ke dalam cangkir. Ketiga, tuangkan air panas ke dalam cangkir. Keempat, aduk hingga tercampur rata. Dan kelima, tambahkan gula sesuai selera dan aduk kembali. Ini yang disebut dengan algoritma. Ya. Bisa membuat algoritma sehari-hari? Bisa ya. Contohnya algoritma ketika kalian upacara hari Senin. Pertama, pergi ke sekolah. Setelah sampai sekolah, taruh tas nggak? Enggak, ada yang taruh, ada yang enggak ya? Ya kan? Ada yang taruh di tas, ada yang enggak. Kemudian berkumpul di lapangan untuk barisan. Kemudian berbaris secara rapi hingga menunggu upacara dimulai. Itu contoh algoritma. Kemudian ada lagi flowchart. Jadi buat algoritma itu dalam bentuk flowchart. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan urutan langkah atau instruksi dalam suatu proses umum. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar untuk mempresentasikan jenis instruksi yang berbeda-beda. Ini contohnya. Lampu tidak berfungsi, flowchartnya seperti ini. Apakah lampu terpasang? Kalau tidak, pasang lampu. Ya kan? Kalau iya, maka bola lampu terbakar. Kalau bola lampu terbakar, kosong. Ya, ganti bola lampu. Kalau bola lampu tidak terbakar, perbaiki lampu. Itu flowchart. Pertama-tama jelas. Ya,
membuat algoritma, ada simbol-simbol. Nah, ini simbol kalau kotak persegi, ya tidak persegi banget, seperti ini bentuknya, itu simbol mulai atau berhenti. Kalau bahasa kiranya itu start atau end. Tahu kan end? END, selesai. Ya. Nah, kalau kotak segi 4 seperti ini, tidak itu proses. Kemudian yang seperti ini membuat keputusan atau pilihan, decision. Kemudian yang ini penerima input atau menampilkan output pada pengguna. Kemudian yang bagian ini menunjukkan arah aliran kocak yang bulat seperti ini. Kemudian ini penghubung, ya, yang kanan-kanan kocaknya. Ini kalian hafalin simbol-simbol ini. Kalau tahu nanti kalian melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, ngambil ilmu komputer, pasti ketemu ini, pasti, ya, algoritma semua seperti ini. Ada yang mau jadi programmer? Programmer itu profesi dengan gaji yang mahal. Kalau kan yang bikin aplikasi penipuan itu kan programmer juga kan? Aplikasi yang menyerang itu programmer, kayak Facebook itu kan programmer. Ada yang punya cita-cita? Itu menyenangkan. Kalau kalian belajar pemrograman itu menyenangkan. Seperti kalian belajar bermain teka-teki, mencari solusi. Nah, kemudian lanjut lagi. Ada beberapa aturan dalam penyusunan kocak yang menentukan tingkat detail yang digunakan. Kocak dapat dibagi menjadi langkah-langkah yang menjadikan banyak detail tentang proses yang dilakukan dalam program secara jelas dan sistematis. Nah, ini contoh kocak yang tadi ya. Ini contoh kocak menghitung luas persegi panjang. Pertama ada mulai atau start, ya. Simbol awal yang juga dimulainya proses. Kemudian inputannya, input panjang, masukkan nilai persegi panjang. Kemudian inputan lagi, masukkan lebar persegi panjang. Ketika diproses komputer, hitung luas persegi panjang. Rumus luas kan? Luas sama dengan panjang kali lebar. Ya. Outputnya tampilkan hasil perhitungan luas persegi panjang. Ini kinerja komputer seperti itu. Dipikir dia menurut. Ya, ini masih perintah sekuensial. Artinya perintah berurutan. Karena dalam komputer itu ada perintah sekuensial, ada perintah percabangan, ada perintah ulangan. Ya kan? Sama dalam kehidupan kalian. Ya, ada perintah berurutan. Ketika kalian berbaris masuk kelas seperti ini kan ini berurutan kan? Ketika bunyi bel 3 kali istirahat, kalian keluar ya. Masuk lagi kan? Sampai sore. Kemudian besoknya pulang lagi kan? Ada pengurutan, percabangan, ulangan. Sama yang kita alami itu tadi. Oke, lanjut ya. Nah, kalau algoritmanya disajikan dalam bentuk prosedur, dia mendekati bahasa pemrograman. Seperti ini bahasa pemrograman. Ya. Prosedur ini urutan induksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Prosedur bukan merupakan sintaks dari bahasa pemrograman tertentu, sehingga tidak terikat pada bahasa pemrograman spesifik. Dia menggunakan bahasa-bahasa tertentu. Seperti itu. Ini algoritmanya, kalau menggunakan prosedur mendekati bahasa pemrograman. Ya. Contoh, algoritma menghitung luas persegi panjang. Deklarasi ya, deklarasinya itu panjang, lebar, sama dengan titik 2 nih variabel kan. Kemudian dideskripsikan panjang, baca lebar, kemudian proses panjang dikali lebar, tulis luas. Ya, jelas ya, letaknya jelas dan dekat. Yang menggunakan bahasa mendekati bahasa pemrograman tidak, bahasa pemrograman itu tadi. Dia menggunakan prosedur. Ini level tertinggi kalau kalian udah expert di algoritma.
Jadi nggak perlu lagi gambar-gambar kalau kayak flowchart. Kalau yang beginner itu pasti masih menggunakan bahasa sehari-hari. Kalau sudah bisa, baru naik ke flowchart. Setelah bisa flowchart, baru ke sesi berikut. Jadi kalau kalian membuat program itu dilihat dari algoritmanya. Kalau dia bagus dalam membuat algoritma, maka program yang dibuat juga akan semakin bagus. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini contohnya. Menulis pseudotype mirip dengan menulis bahasa pemrograman, tetapi menggunakan bahasa yang lebih dekat dengan bahasa manusia. Setiap garis algoritma ditulis dalam baris tersendiri, membentuk rangkaian perintah-perintah. Ini contoh kita membuat chatbot sederhana. Nah, contohnya seperti ini. Siapa nama Anda? Input pengguna menginput nama. Saat disimpan input variabel nama, selamat datang, terus nama, berapa Anda lahir dan seterusnya ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kemudian ada yang namanya dekomposisi. Dekomposisi adalah pendekatan yang memecah masalah besar dan kompleks menjadi beberapa masalah yang lebih kecil. Lebih sederhana seperti ini. Big problem dipecah lagi menjadi kecil-kecil kan? Jika Anda punya masalah besar, kalian bisa dekomposisikan. Pecahkan itu yang kecil-kecil, diselesaikan menjadi kecil-kecil. Lalu nanti bertahap kalian menyelesaikan masalah. Ini harus digunakan. Nah, contoh misalnya kita memiliki sepeda yang mengalami masalah ketika dikendarai. Terdengar suara tak-tak secara berulang dan semakin keras saat sepeda berlari. Dengan menggunakan teknik dekomposisi, masalah ini dapat diselesaikan dengan memecahnya menjadi pertanyaan kecil yang lebih mudah ditangani, yaitu apa penyebab munculnya suara tak-tak? Ya. Bagian mana dari sepeda yang bergerak dan menjadi sumber suara tersebut? Bagaimana cara memeriksa serta menentukan sumber suara dengan tepat? Bagaimana langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan? Bagaimana cara memastikan bahwa perbaikan sudah dilakukan dengan benar? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita utarakan. Kita menggunakan teknik dekomposisi. Nah, dengan memecah masalah menjadi pertanyaan-pertanyaan kecil seperti ini, proses identifikasi dan penyelesaian masalah menjadi lebih sistematis dan efektif. Ya, lanjut ya. Pendekatan yang bertujuan mengamati dan mengidentifikasi pola atau karakteristik tertentu dari suatu permasalahan. Dengan mengenali pola, kita dapat memahami bahwa masalah-masalah yang memiliki ciri serupa seringkali bisa diselesaikan dengan solusi yang sama atau hampir sama. Kesamaan dalam pola ini memungkinkan manusia maupun komputer untuk menemukan solusi secara lebih cepat dan efisien. Karena tidak perlu mencari solusi dari awal setiap kali menghadapi masalah yang mirip. Nih, contoh terdapat berapa jenis bola? Ya, perhatikan sini ada beberapa jenis bola kan? Apa pola yang dapat kamu amati dari bola-bola tersebut? Tanya. Polanya kan? Perbedaannya, bola-bola ini memiliki ukuran dan warna dan bahan yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi karakteristik masing-masing bola. Betul gak? Bola pasti memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda ya kan? Bahannya juga beda. Dan ini tentu mempengaruhi karakteristik dari bola. Bayangkan aja, Anda pakai bola untuk main basket, gimana? Yang cocok kan? Nah, tetapi ada persamaan dari semua bola itu. Semua bola memiliki bentuk yang sama, yaitu bulat. Karena bentuknya yang bulat, semua bola memiliki sifat yang serupa, yaitu dapat menggelinding dan memantul saat dilemparkan ke lantai atau dinding. Dengan mengamati pola ini, kita dapat memahami bahwa meskipun bola tersebut berbeda dalam hal fisik, tetapi mereka memiliki perilaku yang sama, ya, memiliki bentuk dasar yang sama, yaitu bulat, ya kan? Kemudian kita lanjut lagi ke pola, ya, ke pola. Pola tidak hanya terbatas pada bentuk visual. Pola dapat muncul dalam berbagai bentuk dan konteks. Ya,
Contohnya pola-pola ini. Ketika saya berdiri di sini, saya tahu pola-pola kalian. Si A sering ke WC, ini polanya saya baca. Setiap detik sekian dia pasti ke WC. Contoh. Di alam kita dapat mengamati banyak hal yang jika diperhatikan secara mendalam atau dalam skala besar akan membentuk pola tertentu. Pemahaman terhadap pola-pola tersebut sangat berguna karena dapat membantu manusia memprediksi cuaca perubahan musim serta bencana alam sehingga tidak akan mencegah atau respon yang cepat. Ini siapin kertas ya. Nanti ada pertanyaan setelah ini. Kalian harus menjawab dalam cepat. Ya siapa yang bisa memberitahu dengan cepat berarti itu berpikir komputasional. Ya. Nah, kemampuan mengenali pola seperti dalam angka, kejadian, perilaku atau fenomena lainnya merupakan keterampilan yang sangat penting. Kalian pasti memperhatikan nggak pola-pola ini? Kalau sekarang ini polanya musim hujan atau kemarau? Musim hujan. Berarti kemarau ya. Kalian harus perhatikan. Oh, bulan-bulan ini musim hujan. Berarti harus saya siap menghadapi jas hujan ya kan? Dengan kemampuan ini kita dapat mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, dan mencari solusi yang lebih efektif dan tepat. Oke, silakan setelah ini kalian jawab ini contoh penerapan pola. Siapa yang bisa menjawab dengan cepat, dia berpikir dengan positif. Ya kan? Coba ini polanya. Apa hasilnya? Hasil tulisan yang di kotak-kotaknya apa jadi? Kita ingin dulu sebenarnya. Ini dari mana? Oh, ini. Ini kursi baru. Itu artinya berpikir komputasional seperti itu. Ketika kalian mendapati masalah seperti ini, bisa jawab langsung dengan cepat. Dan itu nggak instan, perlu dilatih otaknya. Ya kan? Ingat, belajar itu perlu proses, ya kan? Jangan lupa ya. Oke, dia contoh penerapan pola. Sekarang kira-kira ini berapa pola ini? Berapa bilangan kelima? Sekarang kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya. Tenang aja, biar sedikit lagi. Nah, algoritma dasar pencarian dan penurutan, searching and sorting. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, searching and sorting. Saya sarankan kalian paling tidak menguasai bahasa Inggris. Ya, bisa bahasa Inggris semua? Yes, I'm hungry. Ya, karena itu modal buat kalian. Ya. Oke, kita lanjut ya. Algoritma pencarian penurutan, searching dan sorting. Nah, penurutan merupakan salah satu masalah klasik dalam komputasi yang berfungsi untuk mengangkut suatu kelompok benda, objek atau entitas agar mengikuti aturan tertentu. Contoh sederhana dari penurutan adalah mengangkut angka secara turun agar naik. Kalau naik ascending, kalau menurun descending.
Ini biasa digunakan dalam program Microsoft Excel. Pernah pakai Excel kan? Ada urutannya kan, ascending dan descending. Kalau ascending itu dari kecil ke besar, kalau besar ke kecil itu descending. Ya, ini contoh urutan. Nah, biasanya masalah pengurutan dimulai dari sekelompok objek yang disusun secara acak, dan perlu diatur menjadi urutan yang teratur. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan menukar posisi dua objek secara berulang, hingga semua objek berada pada posisi yang benar sesuai aturan yang ditentukan. Ya. Ini contoh pengurutannya seperti ini ya. Pernah mengurutan kan? Saya yakin pernah semua ya. Misalkan kalian punya piring bambu, baju bambu. Ya. Nah, ini ada strategi algoritmik dalam proses pencarian. Ya, strategi algoritmik dalam proses pencarian. Contoh pencarian nilai angka pada susunan angka. Di sini ada angka 8, 10, 12, 6, 7, 13. Langkah-langkahnya itu memeriksa dari angka yang paling kiri. Mulai apakah 8 sama dengan 6? Dari yang kiri dulu ya. Apakah 8 sama dengan 6? Kalau tidak lanjut, periksa angka sebelumnya. Ya, periksa angka berikutnya. Kemudian lanjut lagi, apakah 10 sama dengan 8? Kalau tidak, lanjut. Periksa angka berikutnya. Apakah 12 sama dengan 6? Tidak. Lanjut periksa ke angka berikutnya. Apakah 6 sama dengan 6? Ya. Pencarian selesai. Maka prosesnya seperti ini. 8, 10, 12, 6. Proses pencarian adalah menemukan nilai data tertentu dalam kumpulan data yang bertipe sama, array. Searching merupakan proses mendesain dalam pengolahan data. Strategi algoritmik adalah pengumpulan metode teknik untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan yang ditentukan. Yang dalam hal ini deskripsi metode teknik itu dinyatakan dalam satu sama kalimat penyelesaian. Kemudian ada algoritma sorting. Ya, sorting adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga menjadi tersusun secara teratur. Ya, Anda perhatikan dua data. Apa bedanya ascending dan descending? Kalau ascending itu dari kecil ke besar, kalau descending dari besar ke kecil. Ya. Kemudian ada tujuan pengurutan, yaitu memberikan kemudahan dalam proses pencarian. Ya, kalau pencarian itu harus diurutkan lebih mudah kan daripada diurutnya. Kemudian memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan atau pengecekan. Yang ketiga, memberikan kemudahan saat terjadi kesalahan untuk kemudian dilakukan perbaikan. Kalau terjadi kesalahan itu sangat mudah dilakukan. Ya. Kemudian yang keempat, pengurutan data yang penting. Ya. Sampai data penting tidak ditemukan atau data yang penting tidak harus ya. Kemudian yang kelima, memberikan kemudahan saat menggabungkan data. Ini manfaat pengurutan. Di sini ada algoritma ya. Ada algoritma bubble sort. Ya. Cara ascending. Membandingkan data pertama dengan data yang berikutnya. Jika data pertama lebih besar dari data berikutnya, maka dilakukan penukaran posisi. Data pertama dapat diambil dari data awal atau akhir. Ini contohnya ya. Perhatikan. Data pertama apakah lebih besar dari data pertama, apakah lebih besar dari data berikutnya? Kalau tidak, maka diputar seperti ini. Dia ditukar posisinya. 15 ke depan, 41 digeser. Kemudian dia bandingkan lagi. 41 apakah lebih besar dari 17? Kalau tidak, maka 17 digeser ke samping. Ya, bisa dipahami ya ini ya. Dia menggeser lagi intinya. Sehingga ujung-ujungnya data yang paling besar 41 berada di posisi paling ujung. Ya. Bisa dipahami?
bisa dipoto, nanti ada tugas terakhir, tugas kelompok aja ya. Oke. Apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya C ya. Cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang bisa dilakukan oleh itu yang disebut dengan berpikir komputasional. Kemudian lanjut lagi. Dapatkah kalian menyebutkan contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang dibantu oleh komputer? Manakah kegiatan berikut yang paling tepat sebagai contoh kegiatan yang dibantu oleh komputer? Yang C ya, ya betul sekali. Membuat desain undangan digital menggunakan laptop. Masih ingat decomposition? Apa yang dimaksud dengan decomposition dalam berpikir komputasional? Ya, kalau yang ini apa jawabannya? Yang C. Kalau menyusun langkah-langkah menyelesaikan masalah secara sistematis itu algoritma. Ya, betul yang D ya. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang tentu bisa ditangani. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini soal dalam berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kalian jawab yang mana ini? Seorang pedagang online menyadari bahwa penjualannya meningkat setiap tanggal 25 sampai 30 setiap bulan. Peningkatan berpikir komputasional yang paling tepat untuk memanfaatkan informasi ini adalah yang C ya. Betul. Merancang strategi promosi khusus berdasarkan pola tersebut. Ya, ada yang suka jualan di sini? Kalau tahu pola hari itu rame, kalian bikin polanya. Oh, bikin yang enak hari ini. Ya. Oke, kira-kira ini yang mana ini? Kira-kira yang mana? Kalau pakai kurang tepat, bukan pola-pola. Ya, yang benar adalah B. Membagi masalah kemacetan ke dalam aspek seperti waktu padat, jenis kendaraan, dan lokasi parkir. Ya, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari kan, waktu kendaraan padat itu kan pagi hari, tengah hari waktu istirahat ya kan, itu udah padat waktu tengah hari. Kemudian sore hari itu yang padat banget. Ya enggak? Oke, by the way yang ini tugas ini kalian foto saja